Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah harga beras yang melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Harga beras di sejumlah daerah berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak hanya soal harga, konsumen pun mengeluh terkait dengan stok beras. Lantas, kenapa keseimbangan pasar sulit tercapai? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talatov. Selamat pagi, Mas Abra, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Maggie, baik Mbak. Baik, Mas Abra, salam sehat. Mas Abra, ini pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET beras medium di kisaran Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram, tapi faktanya harga di pasaran masih melambung. Gitu. Jadi masalah kan dari pemerintah ini udah tadi ya menentukan harga eceran tertinggi. Harusnya harga eceran tertinggi itu adalah batas maksimal beras itu bisa dijual dengan harga tersebut. Jadi harusnya berasnya nggak sampai melebihi harga 13.500 gitu. Tapi di pasar itu bisa melebihi harganya. Jadi masyarakat yang harusnya bisa dapat beras dengan harga murah atau harga yang terjangkau itu malah harus membeli beras dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini harus dibahas nih. Kenapa beras itu bisa melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini ya. Utama yang membuat harga beras sulit terkendali. Ya, ini kenapa nih? Iya, jadi kami di Indef sebetulnya sejak awal tahun sudah memberikan perhatian ya, memberikan peringatan juga buat pemerintah bahwa persoalan tata niaga beras ini akan menjadi bom waktu, bukan hanya di tahun ini Bom tetapi waktu. di tahun-tahun mendatang. Karena kita bicara dari hulunya dulu nih, Mbak. Ini kan di Dari hilir ketika awalnya. harga beras di konsumen ya sudah jauh melampaui HET. Nah, bahkan tadi sebelum live ini saya coba tanya ke teman-teman saya, kolega saya, beberapa orang di lapangan itu harganya bahkan sudah 17.000 sampai 20.000 Tuh, rupiah per sampai kilo, 20.000 begitu jauh di atas mahalnya. HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini kan memang terjadi anomali karena saat ini faktanya klaim pemerintah bahwa melalui Bulog ya pemerintah ya sudah berhasil mencatatkan surplus beras ataupun stok cadangan beras nasional itu sampai 4 juta ton. Nah, memang betul di Tuh ya. Jadi cadangan banyak ada 4 juta ton, tapi kok tidak dirasakan oleh masyarakat. Harusnya kan suplainya banyak, demand-nya ada, harga bisa stabil gitu. Kalau misalnya harga naik, berarti ada sesuatu yang salah nih di suplainya. Misalnya suplainya terbatas, tapi demand-nya tinggi, menyebabkan harga naik karena barangnya langka. Gitu. Jadi ada masalah di mana nih sehingga si beras ini yang banyak ini di gudang Bulog itu tidak sampai ke masyarakat. Kita harus tahu nih masalahnya di mana nih. kecepatan pemerintah untuk menyerap gabah maupun beras dari petani memang patut diapresiasi ya, cukup masif tinggi dengan HPP harga pembelian itu 6.500 per kilo, tetapi justru persoalan di hilir ini Jadi harga penyerapan udah tidak bagus. bisa dikendalikan oleh pemerintah. Ya, jadi penyerapan udah bagus nih. Ya, jadi udah serap banyak dari gabah petani itu udah diserap sama bulognya. Tapi yang jadi masalah kenapa tidak sampai ke masyarakatnya? Faktor yang sejauh ini ditemukan ataupun ditenggarai menjadi penyebab kenapa harga eceran ini masih jauh di HET. Pertama memang ini ekses dari beberapa waktu yang lalu pemerintah melakukan penindakan terhadap skandal beras oplosan Beras khususnya untuk oplosan. kelas medium dan premium. Jadi yang beras oplosan kemarin tuh yang harusnya beras harga dengan kualitas yang biasa, ya harganya harusnya biasa juga kan. Nah, ini dipak di beras yang premium. Jadi kualitasnya itu yang biasa, tapi karena dipak di kemasan yang premium, harganya menjadi tinggi. Jadi kualitasnya sama, cuma harganya lebih tinggi. Nah, ini kan masyarakat yang bakal terbebani dengan harga tersebut. Mereka tidak mendapatkan kualitas yang nggak bagus ya, tapi harganya premium. Itu yang menjadi masalah ya di beras oplosan itu. Membuat produsen eh, apa namanya terkendala ataupun terganggu dalam proses produksi dan ada proses penindakan hukumnya juga. Nah, di Jadi situ memang ya. faktanya pasokan ataupun supply dari produsen swasta ini memang mengalami penurunan. Nah, inilah yang menyebabkan akhir-akhir ini masyarakat sulit Nah, di mendapatkan situ beras di masalahnya. pasar retail, di minimarket, supermarket
karena memang pasokannya sangat terbatas. Gitu. Jadi karena tadi masalah pengepakan itu bermasalah, sehingga ketika mau disalurkan ke masyarakat itu terhambat. Nah, ketika terhambat berarti kan di pasar nih yang mulai kekurangan beras itu tidak bisa mendapatkan suplai tambahan lagi. Jadi ketika suplai menurun gitu ya, tapi demand tetap tinggi, menyebabkan harga naik karena berasnya menjadi langka. Ya, di masalah di distribusinya ini berarti. Nah, salah ketika mau dipak, mau disalurkan ke pasar, tapi gara-gara oplosan tadi itu menjadi bermasalah sehingga tadi terjadi kelangkaan beras yang menyebabkan harganya menjadi naik melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi ada masalah di masalah ini ya, distribusinya. Di saat mau menyalurin ini menjadi terjadi kelangkaan di suplainya. Supply dan Jadi demand-nya tidak imbang. pengepakannya berarti. Nah, di sisi lain pemerintah memang memiliki stok beras yang melimpah di Bulog, tetapi kan eh, apa eksekusi untuk pelepasannya atau distribusinya juga itu butuh waktu dan ada proses birokrasi juga. Nah, itu Dan ini yang birokrasi. saya melihat bahwa Bulog pun tidak cukup fleksibel untuk melakukan pelepasan beras khusus dari pemerintah SPHP. Nah, itu juga yang menyebabkan masyarakat ya sulit nih mendapatkan beras dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi konsistensi sama kontinuitas atau keberlanjutan itu penting karena masyarakat ya makan setiap hari. Kalau misalnya mereka nggak nentu nih, dapat nih beras sekarang dapat, besok nggak dapat kan jadi masalah. Maka dari itu harus supaya itu harus terus berlangsung, nggak bisa terhambat sedikit pun. Karena ya masyarakat harus mendapatkan beras setiap harinya. Kalau misalnya mereka nggak ada kepastian untuk mendapatkan beras dari pemerintah, mereka akan mencari alternatif lain. Itu mungkin mencari harga yang lebih tinggi tadi itu jadi beras swastanya. Itu yang menjadi masalah juga, tidak ada konsistensi atau keberlanjutan yang cukup sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan beras subsidi tadi yang telah ada ya di Bulognya yang udah katanya banyak gitu tapi tidak bisa mendapatkan secara konsisten. Baik, terkait dengan beras SPHP, kami juga mendapatkan laporan dari produser lapangan CNN Indonesia. Sebenarnya Bulog sudah menggelontorkan beras SPHP di pasaran dengan harga Rp12.500 per kilogram. Namun fakta di lapangan minat masyarakat untuk membeli beras SPHP ini sangat demand-nya rendah. nggak ada Kenapa berarti. begitu, Mas Abra? Ya, saya pikir mungkin persoalan pemahaman publik ya terhadap beras SPHP ini belum secara umum ya kelas menengah khususnya memang belum terlalu familiar dan masih menganggap bahwa beras Bulog ini kan beras untuk operasi pasar, untuk beras penugasan yang dianggap kualitasnya mungkin kualitas yang bukan premium gitu. Jadi masyarakat kelas menengah khususnya masih memiliki preferensi untuk membeli beras yang kualitas terbaik gitu. Jadi masalahnya di informasi nih, dikiranya kalau harganya murah itu kualitasnya juga nggak bagus, padahal harga yang murah ini yang dari pemerintah itu telah disubsidi. Jadi harganya itu ditekan supaya masyarakat tuh bisa membeli beras dengan harga yang terjangkau. Tapi karena nggak ada informasi tadi itu ya, nggak ada sosialisasi ataupun sebagainya, sehingga masyarakat itu tidak tahu bahwa beras yang murah ini tuh dikiranya tuh beras yang memiliki kualitas yang rendah juga. Jadi ada stigma dari masyarakat masalah harga itu mempengaruhi kualitas. Jadi ketika ngeliat wah berasnya murah, jangan-jangan kualitasnya jelek gitu. Jadi itu masih anggapan masyarakat seperti itu. Jadi harus diberikan informasi tambahan bahwa harga beras yang murah itu ternyata disubsidi oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu udah ngebayarin tadi, misalnya harganya 15.000, disubsidi kan, dikasih misalnya dibayarin 3.000-nya, sehingga ketika sampai di masyarakat ya terjual dengan harga 12.000 gitu. Jadi itu logikanya di situ karena telah dipotong sama pemerintahnya gitu ya. Jauh di atas HET. Nah, yang mungkin yang persoalan kedua adalah masyarakat menengah ke bawah pasti butuh beras yang harganya murah. Tetapi saya melihat bahwa titik-titik distribusi untuk program beras SPHP ini juga saya lihat belum cukup masif gitu. Memang terbatas di area-area tertentu dan dari sisi waktu juga Belum rata berarti. konsisten akan dilakukan berapa lama sehingga masyarakat juga sulit untuk mendapatkan informasi di mana dan sampai kapan beras itu bisa diperoleh oleh masyarakat. Nah, intinya Jadi masalah di situ ya, masalah pemerataan dan konsistensi supply. Jadi masyarakat tuh butuh harus tepat sasaran. Yang pertama tadi, terus masalah supply-nya harus tersedia setiap waktu. Ketika masyarakat butuh, berasnya ada. Bayangin kalau kalian lapar nih, kalian butuh beras, tapi berasnya nggak ada, ya kalian pasti akan mencari tempat lain. Jadi
kepercayaan terhadap pemerintahnya menurun, karena harusnya tersedia setiap saat, tapi dari pemerintahnya tidak bisa menyediakan dengan baik, sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan beras tadi. Jadi nggak tepat sasaran sama konsistensi supply-nya. Itu Pemerintah harus masalahnya. berkejaran dengan waktu, bisa melakukan distribusi beras SPHP ini secara masif, lebih merata, dan secara konsisten dan dilakukan secara terus-menerus, khususnya di saat harga beras ini sedang meningkat dalam beberapa minggu terakhir ini, Mbak. Baik, Mas Abra, apakah Anda juga bisa menjelaskan terkait dengan kualitas beras SPHP ini? Nah, ini kualitasnya nih, bagaimana? Ya, nah beras SPHP ini ya tadi berangkat di sisi hulu. Bulog kan sejak awal tahun ini mendapatkan penugasan untuk menyerap gabah dan beras dengan kebijakan baru, yaitu kebijakan tanpa rafaksi. Artinya Bulog dituntut ya ataupun diharuskan untuk membeli beras dari petani dengan kualitas apapun, any quality, dengan harga 6.500 per kilo. Nah, artinya ketika gabah dan beras yang masuk ke Bulog dengan kualitas yang tidak terstandarisasi ya, berkualitas apapun diserap oleh Bulog, sehingga ketika diproses ini juga ada risiko ya, beras SPHP ini kualitasnya juga tidak memenuhi ekspektasi dari konsumen. Gitu. Jadi kan tadi ya, gara-gara dibeli nih harganya sama semua 6.500, yang bagus ataupun yang jelek, sehingga buat apa si petani itu mengolah gabah tadi gitu. Jadi gabahnya yang harusnya diolah dulu, dikeringkan dulu sehingga kualitasnya bagus, terus dijual dengan harga tinggi, ternyata yang jelek pun harganya sama. Jadi buat apa petani itu mengolah gabahnya gitu. Jadi gabahnya itu dalam kondisi basah, kondisi belum diolah, itu langsung dijual ke Bulog. Nah, itulah yang menyebabkan kualitas dari berasnya itu menurun, karena dari gabahnya itu belum diolah gitu ya. Jadi masalah kebijakan juga. Jadi gara-gara nggak ada standarisasi kualitas dari gabah, menyebabkan menurunnya kualitas beras yang dihasilkan ya setelah diolah gitu. Di situ jadi Juga masalahnya. mungkin masih ragu untuk mau membeli beras Hmm. SPHP dari Bulog, sehingga masih preferensi utamanya beras dari swasta. Tetapi karena adanya kasus beras oplosan ini semakin juga menjadi beban buat konsumen gitu. Konsumen semakin terbatas pilihannya gitu, Mbak. Baik, Mas Abra, kami juga ingin menanyakan terkait dengan rencana pemerintah ingin semua beras ini harga beras medium dan premium akan disatukan. Sebenarnya kebijakannya ini Digabung seperti ya. apa? Apakah Anda bisa menjelaskan wacana kebijakan ini seperti apa? Iya, jadi saya mungkin menangkap background dari munculnya rencana kebijakan tersebut, karena kan pertama kemarin ada presiden buruk bahwa market swasta sudah diberikan kepercayaan oleh negara pemerintah untuk menjual beras dengan kualitas medium dan premium, tetapi faktanya mereka Hmm. menyebabkan kerugian Dikhianati ya. konsumen dengan melakukan oplosan, menimbulkan distrust, sehingga negara mengambil alih menuntut tanggung jawab dari produsen swasta agar mereka bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kemarin. Dan pada Itu jadi masalah di sana ya. Ketika dikasih kepercayaan ya pemerintah ngasih kekuasaan untuk ngepakin lah ke apa ya, yang pengembangan swastanya. Dari swastanya itu bukannya menuruti apa yang telah diperintahkan sama pemerintah, tapi malah tadi mengoplos berasnya yang harusnya harganya murah dipak di beras yang premium gitu, sehingga harganya kan naik. Jadi kualitasnya nggak sama tapi harganya bisa premium. Ya nanti ketika harga premium yang diterima sama masyarakat itu akhirnya masyarakat bayarnya harganya premium tapi kualitasnya biasa aja. Nah, itu menimbulkan ketidakpercayaan. Ini kualitasnya bagus, apakah benar-benar bagus sesuai harga atau beras yang diisi dengan tadi beras yang biasa tadi gitu. Jadi ini benar kualitasnya bagus atau tidak nih? Apakah dioplos atau enggak nih? Nah, itu ketidakpercayaan kepada masyarakat kepada penjual itu menyebabkan kelangkaan juga. Jadi masyarakat jadi bingung, ini benar percaya atau enggak nih? Ya, jadi gitu, masalah kepercayaan terhadap produk yang telah dijual. untuk menyamaratakan semua kualitas ya, jadi hanya ada dua kriteria, yaitu beras umum dan beras khusus yang penugasan tadi. Nah, Baik, Gitu. Jadi kualitasnya dihilangkan saja gitu gara-gara masalah oplosan tadi. Jadi beras biasa sama beras penugasan. Itu supaya tidak terjadi kepusingan atau enggak ketidakpercayaan tadi gara-gara masalah oplosan.
gitu ya. Jadi dihapus saja. Repotnya adalah kalau misalnya ini menjadi disinsentif di sisi hulu. Jadi petani tidak terdorong untuk memproduksi Nah, beras yang berkualitas dan konsumen juga tidak bisa mendapatkan pilihan beras yang jauh lebih baik. Nah, ini nah itu dengan ya. Jadi masalah di sana juga. Jadi ketika semuanya disamakan harganya gitu kan. Jadi si petani ini jadi wah buat apa saya produksi padi atau beras dengan kualitas yang bagus kalau harganya bakal disamakan. Ya udah produksi aja yang biasa aja gitu. Sehingga nanti masyarakat nggak dapat produk premium dari petaninya juga jadi males gitu. Jadi kebijakan ini itu bisa menyebabkan masalah di berbagai sisi ya entah itu di bagian hulu sampai ke hilir itu dari hulunya petani jadi males ya untuk apa ya memproduksi padi dengan kualitas tinggi di akhirnya masyarakat juga jadi nggak percaya ini beras yang disajikan ini yang dijual ini adalah beras yang bagus atau beras yang buruk atau beras yang buruk dipak di kemasan yang bagus gitu jadi ini gara-gara satu masalah bisa menyebabkan masalah yang lainnya gitu padahal kan tadi dibilang di Bulog stoknya udah banyak tapi stok yang banyak ini tidak bisa sampai di masyarakat juga jadi banyak masalah yang dihadapi sehingga tadi harganya tuh ya untuk yang berasnya itu bisa melebihi harga eceran tertinggi jadi banyak masalah ternyata ya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. jadi hal yang negatif buat sektor pertanian kita, Mbak. Baik, Mas Abra, kami akan terus memantau perkembangan harga beras di pasaran. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Ya, jadi itu ya yang bisa apa ya, kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan video aslinya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.